Sobat Antara, senang sekali ada Ovi menyapa dalam program Friday Talk. Jadi Sobat Antara, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan hasil survei status gizi di Indonesia atau SSGI, di mana ternyata menunjukkan angka yang baik di tahun 2023. Menurut hasil di tahun 2022, ini ternyata angka stunting mengalami penurunan di angka 21,6%. Tentunya ini masih jauh dari target yang diimpikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, di mana beliau berpesan 2024 angka stunting haruslah ada di angka 14%. Berbagai terobosan dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN tentu saja, salah satunya dengan mengeluarkan aplikasi LC Meal. Mari kita mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi tersebut serta seperti apa inovasi lainnya dari BKKBN bersama Kepala BKKBN Republik Indonesia, ada Dr. Hasto. Terima kasih, Ovi. Terima kasih Dr. Hasto sudah boleh main ke BKKBN. Ya harus dong, karena dulu saya udah main ke Antara. Ya, jadi sekarang gantian Ovi yang datang ke BKKBN. Ya. Betul, kalau kita membahas tentang angka stunting ini, tahun lalu kita bahas stunting, dan ternyata memang hasil 2023 mengalami penurunan, Dok. Ini kabar gembira juga. 2022. 2022 ke 2000, dari 2021 ke 2022. Karena yang 2023 kan belum keluar angkanya. Betul, ini angkanya mengalami penurunan karena 2023 target dari Kemenkes 17,6 kalau nggak salah ya. 17,6 17,6%, dan sekarang ini kita masih berusaha, tentu saja seperti yang saya bilang tadi, ada inovasi LC Meal. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasi LC Meal nih Dok, sepanjang 2023 ini sudah masuk bulan September, bagaimana sosialisasi dan juga cerita terkait ke masyarakat langsung? Ya, ini tadi saya baru saja ya mengumpulkan Satgas seluruh Indonesia. Saya baru selesai, saya bicara tentang LC Meal ini. Saya minta supaya masing-masing kabupaten tuh membentuk grup dengan tim pendamping keluarga di masing-masing desa. Kemudian tim pendamping keluarga melaporkan siapa yang mau nikah, siapa yang nikah di hari itu, di minggu itu. Sehingga tiap hari masuklah laporan LC Meal itu. Nah, sampai hari ini ya untuk tahun 2023 berjalan ini ya sudah sekitar 35% ya. Harapan saya masuk 50%, tetapi kita harus masih kerja keras karena banyak daerah-daerah yang remote area yang untuk mengirimkan data itu kadang-kadang dia sudah menginput, tetapi kadang-kadang belum tentu bisa kita rekod dengan baik karena ya kita tahu sendirilah di seluruh Indonesia ini luas sekali ya jangkauannya. Sehingga kita butuh terus-menerus membangun sistem yang online untuk reporting laporan LC Meal. Ini saya kira penting sekali. Betul. Ya. Nah, ini LC Meal sendiri faktanya memang sudah sejak Maret 2022 di launching, kala itu September tentu saja menjadi bulan-bulan atau hari demi hari untuk kita mensosialisasikan. Tapi mungkin yang boleh diberikan secara gamblang ke Sobat Antara, ini LC Meal sebenarnya apa sih? Ya, sudah gini ya, ini Ovi ini kan juga termasuk sasaran LC Meal sudah, karena Ovi baru aja nikah ya. Jangan dibocorin dong Dok di sini. Status nggak dibawa harusnya. Jangan khawatir. Jadi begini ya, LC Meal itu kan elektronik siap nikah, siap hamil. Jadi kita bisa bayangkan ya, di seluruh Indonesia itu ada 1,9 juta orang menikah di seluruh Indonesia. Dan ternyata dari 1,9 juta orang menikah di Indonesia ini, kira-kira 20%-nya mereka yang menikah ini sebetulnya belum memenuhi syarat untuk hamil. Ya, siapa yang 20% tidak memenuhi syarat untuk hamil itu kurang lebih, mereka ini adalah yang anemia, HB-nya kurang dari 12%, ya. Kemudian mereka yang terlalu kurus, ya, lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, ya. Juga ada mereka yang terlalu langsing ya, antara tinggi badan dan berat badan tidak proporsional. Sehingga kalau kita hitung namanya body mass index, indeks massa tubuh, itu bisa kurang dari 18,5. Nah, mereka-mereka yang seperti ini kalau hamil itu memang berisiko untuk melahirkan anak yang stunting. Anak yang beratnya kurang, yang panjangnya juga kurang. Nah, ini juga Ovi ini sebagai perempuan muda yang juga masih akan panjang memikirkan keluarga ke depan, itu juga semua remaja-remaja kita yang akan membangun keluarga muda harus memikirkan itu. Apakah calon istri yang akan membangun pasangan usia subur baru atau keluarga baru,
kira-kira siap untuk melahirkan anak yang tidak stunting atau dia masih banyak kekurangan. Itu hanya bisa diketahui kalau mengisi LC meal dengan baik. LC meal, dan ternyata memang hanya 20% ini sebenarnya cukup memprihatinkan ya, karena stunting itu Jangan sendiri hanya masih 20%. masih 20% Iya. dan optimis kita harus ya, Iya. sampai akhir tahun sudah meningkat. Sudah menurun ya. Oh sorry, Karena maksudnya ya meningkat 20 pengguna LC meal. meningkat pengguna. Yang betul. 20% tadi mereka yang tidak layak hamil. Betul. Ya, sedangkan dari semua yang menikah ya yang sudah memasukkan data bagus 35%. Nah, gitu. pertanyaannya akhirnya adalah apa yang membedakan aplikasi LC Meal? Kalau kita lihat sekarang banyak sekali ada aplikasi di tengah kecanggihan teknologi, Dok. Iya, Apa iya. akhirnya yang membedakan LC Meal ini? Apakah memang LC Meal karena untuk mengetahui syarat seseorang itu boleh hamil dan cocok atau ideal lah seperti itu, atau seperti apa? Ya, jadi LC meal ini spesifikasinya adalah memberikan satu rambu-rambu. Apakah dia itu sudah layak untuk hamil atau tidak, memberikan rambu-rambu ya. Dan ini sebagai rambu-rambu awal. Yang kedua, mereka yang mengisi LC meal kemudian dia ketahuan ternyata dia belum layak hamil karena HB-nya rendah, berarti anemi, atau karena terlalu kurus, ini akan mendapatkan pendampingan dari namanya tim pendamping keluarga yang ada di tetangganya. Karena BKKBN punya tim pendamping keluarga jumlahnya 600.000 di seluruh Indonesia. Sehingga mereka yang mengisi LC meal ini akan mendapatkan pantauan dari kader yang ada di wilayahnya. Nah ini saya kira penting sekali. Justru mereka yang tinggal di desa, mereka yang jauh dari pelayanan kesehatan itu penting untuk dipantau. Mungkin kalau seperti orang-orang di kota itu mungkin ya sudah dia mandiri sekali gitu ya. Tetapi ingat loh, banyak penduduk kita yang masih perlu pendampingan. Dan satu lagi Ovi ya, jadi bahwa ketika 1,9 menikah tadi ya ternyata di tahun pertama ya, setahun dia menikah yang hamil 1,6 juta. Dari 1,9 itu 1,6 juta hamil di tahun pertama. Dan ingat juga dari 1,6 juta itu 20%-nya itu melahirkan anak dengan panjang badan kurang dari 48 cm. Sehingga ini menjadikan warning bagi kita bahwa ternyata kalau kita ingin menurunkan stunting sebanyak 20% dari 1,6 juta, kira-kira hampir 300.000 stunting baru lahir dari pasangan baru. Ya, sekitar 300.000 stunting baru lahir dari pasangan baru. Sehingga kalau pasangan baru ini bisa dikondisikan dengan melalui LC meal tadi, dia siap hamil dan siap melahirkan tidak stunting, maka sudah menurunkan angka stunting yang luar biasa. Betul. Inilah pentingnya. Dan memang target dari LC meal sendiri kalau kita perhatikan seperti penggambaran Dr. Hasto tadi memang sudah sampai ke akar rumput ya. Ada pendampingan keluarga yang memang difokuskan lebih banyak mungkin di daerah-daerah desa berarti. Iya, betul, betul sekali. Untuk perekrutan sendiri sebenarnya seperti apa pendamping keluarga itu? Oh, ini sudah kita kerjakan sejak 2022 awal ya. Jadi awal 2022 kita kerjakan perekrutan tim pendamping keluarga. Selesai di bulan April waktu itu, setelah itu pelatihan. Jadi saya kira tim pendamping keluarga ini direkrut secara sistematis dan masif gitu melalui kepala desa, kemudian sudah kita latih ya. Sampai hari ini sudah 2 kali pelatihan. Sudah ada pelatihan, ternyata juga BKKBN turun sampai ke desa-desa hingga akhirnya ternyata pendamping keluarga itu adalah tetangga sendiri. Yang mengetahui, kabarnya si A mau menikah, jadi bisa langsung pendekatannya untuk aplikasi tahu ini. lingkungannya itu rumahnya seperti apa karena tetangga sendiri. Nah, kolaborasi dari aplikasi LC Meal ini juga menariknya Dok adalah kolaborasi dari BKKBN bersama Kementerian Agama yang nantinya mungkin menjadi target ini menjadi sertifikat wajib gitu ya Dok. Itu bagaimana Dok untuk kolaborasi sendiri? Apakah ini muncul dari BKKBN atau bagaimana? Ya memang kita mengusulkan lah ini ya, inisiasi dari BKKBN. Setelah dia mengisi tadi, kemudian lengkap isiannya, dia mendapatkan rekomendasi, catatan bahwa Anda siap untuk hamil, Anda belum siap untuk hamil. Tetapi baik yang sudah siap maupun belum, setelah mengisi dengan sempurna, kita berikan sertifikat LC meal, siap nikah untuk siap hamil. Kita berikan sertifikat, nah ini sebagai bukti bahwa dia sudah terrekod
kondisi kesehatannya. Saya mohon ini memang kita sosialisasikan kepada kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia agar dibantulah oleh para KUA dan juga dari para paroki, romo di masing-masing tempat untuk menikahkan itu agar ini ditanyakan ini apakah sudah mengisi belum LC Mail-nya. Kalau Ovi tanya berapa sih yang sudah mengisi, tadi sudah saya jawab 35% untuk yang tahun ini. Betul, karena kalau saya perhatikan dengan adanya kolaborasi dari BKKBN, lantas juga melibatkan Kementerian Agama, tentu ini akhirnya juga punya goals lain adalah menurunkan angka pernikahan dini. Otomatis ketika seseorang mengisi LC Mail tidak sesuai, itu berarti Kementerian Agama bisa semacam controlling, seperti itu ya, Dok? Betul sekali, karena begitu ngisi LC Mail, usianya 18 tahun langsung catatannya keluar merah ini. Karena belum 20 tahun itu. Jadi kan memang syarat undang-undang 19 tahun ya. Tetapi kami memberikan tanda kalau belum 20 tahun memang itu kita kelompokkan masih terlalu muda untuk hamil. Jadi harapan saya yang nikah 19 tahun mungkin sudah lolos dari syarat pernikahan sesuai undang-undang, tetapi arahan kami dari BKKBN hamilnya setahun lagi lah gitu. Jadi ini saya kira satu hal yang istilahnya bijaksana. Dok, kalau kita membahas tentang aplikasi LC Mail ini kembali, tadi adanya pendampingan dari keluarga. Lalu bagaimana dengan integrasi terhadap tenaga kesehatan? Apakah ada di aplikasi itu? Ya sebetulnya kan tim pendamping keluarga kita itu satu PKK, satu penyuluh KB di tingkat desa atau sub desa, pedukuhan misalnya itu, kemudian satunya bidan. Jadi tim pendamping keluarga itu unsurnya salah satunya dari 3 itu adalah bidan, dan kalau bidannya tidak ada maka diambilkan tenaga kesehatan lain, bisa perawat atau mungkin gizi itu yang ada di desa itu. Nah kita bisa punya unsur kesehatannya dari 600 itu 300.000, dari 600.000 300.000 ada unsur kesehatan, sehingga secara otomatis sudah terintegrasi antara program kesehatan dan juga program BKKBN ya dalam hal ini. Nah hasil dari reporting dari data LC Mail ini kemudian kita komunikasikan ke kesehatan. Ya contoh begini ya, oh ini ternyata anemi. Terus kita pendamping itu mengatakan ayo ke puskesmas, ambil ada himbauan-himbauan seperti tablet itu. tambah darah, diminum dengan baik ya. Contohnya misalkan lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm. Kemudian sekarang ini kan puskesmas membeli makanan nih sekarang ini. Membeli makanan produk lokal untuk ibu hamil dan untuk balita. Nah, kemudian kita sampaikan ke puskesmas ini risiko tinggi untuk hamil, risiko tinggi dan mungkin orangnya bisa jadi tidak mampu juga lah. Ini diberikanlah makanan tambahan. Ini pentingnya ya. Ketika sudah sangat maksimal, Dok, saya lihat upayanya dengan ada tim pendamping keluarga, lalu peningkatan juga pengguna LC Mail mencapai 35%, tapi masih ada penurunan juga nih yang menjadi PR 20%. Lantas sebenarnya apa yang menjadi tantangan, Dok? Ketika sosialisasi ini, apa sosialisasinya kah yang masih kurang atau 20% itu ternyata angka yang ada di perkotaan karena mereka cuek atau seperti apa, Dok, tantangannya? Iya, begini. Jadi kalau kita biarkan tanpa pengawalan, itu kan mereka yang lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm, itu rata-rata 20% itu. Sehingga orang baru lahir saja sudah berkontribusi terhadap kemungkinan stunting 20%, kan gitu ya. Nah, dengan adanya LC Mail ini, harapan kami yang 20% yang biasanya tidak terdampingi gitu. Nah, harapan kami yang 20% ini biasanya lanjut jadi stunting, kemudian tidak jadi stunting. Nah, memang jangka panjangnya ketika yang hamil sudah disiapkan, yang sebelum hamil sudah disiapkan kondisinya, nah nanti outcome-nya lahirnya yang panjang badannya kurang dari 48 cm itu menurun, tidak 20% lagi gitu. Nah, ini kita lihat nanti akhir tahun 2023 ini ya. Jadi Ovi bisa nanti kita sama-sama lihat, ini sudah bulan September nih. Mudah-mudahan nanti bulan Desember sudah Pak Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan hasil SKI-nya, jadi survei kesehatan Indonesia ya. Nanti sama-sama kita Ovi lihat, mungkin bulan Januari kita bisa lihat lagi apakah yang panjang badannya kurang dari 48 cm turun berapa, kemudian stuntingnya turun berapa, itu kita lihat sama-sama. Ini Sobat Antara juga menjadi juri boleh ya? Oh iya, harus mengetahui, ada. Betul. Iya, media kan harus menjadi juri yang netral. Betul. Ya, Jadi penting, ini memang menjadi target juga
Walaupun 2024 sudah dekat, tapi Iya. kita setidaknya Iya. kita sudah memberikan langkah-langkah yang pasti ya, Dok. Dan stunting itu ada real con, ada quick connya loh. Jadi kan Tentang mau 2024 juga ya. tidak hanya pilpres sama pilkada yang ada real con sama. Tapi kalau sebaran stunting sendiri sejauh pengamatan BKKBN, angka tertinggi masih di daerah Jawa Ya, Barat sepertinya nih, Dok. Enggak lah, kalau tertingginya kan masih, mohon maaf, masih di NTT, NTB, Sulawesi Barat, juga ada di Aceh, misalnya, kemudian juga ada beberapa di Kalimantan Barat, itu ada beberapa kabupaten tertentu yang masih di atas 35%, misalnya itu. Nah itu ini sebarannya yang tertinggi, Papua juga masih tinggi. Padahal saya suka statement Dr. Hasto ketika bilang sebenarnya mengatasi stunting itu mudah, cukup dengan 2 telur dan ikan sebenarnya. Tapi mengapa masih banyak daerah-daerah stunting itu? Padahal kita lihat dari geografisnya dekat pantai, sangat Iya. mudah sebenarnya Iya. mendapatkan ikan. Apa sebenarnya yang paling berat, Dok? Mindset ya, jadi bagaimana cara berpikir orang itu yang paling berat kita atasi. Kadang-kadang saya kemarin baru aja ya, saya cek ke dapurnya orang yang anaknya stunting itu. Waduh, sampai di dapurnya saya kaget juga. Kenapa? Adanya nasi sama mie, gitu. Dan enggak ada lauk lain itu, nasi sama mie. Jadi Masya Allah begini ya, nasi sama mie. Untung saja waktu itu kita bawa telur. Yaitu kita bawa telur dan kita bawa bibit lele, sehingga bibit lele itu bisa di situ, kemudian nanti bisa dipanen untuk makanan tambahan, dalam hal ini lauk untuk protein hewani. Tapi itu membuktikan bahwa orang yang seperti yang saya kunjungi itu kan dapat PKH, dapat program keluarga harapan, dapat uang 500.000 sebulan dari pemerintah itu untuk balitanya, itu anaknya stunting juga. Nah, kenapa dia tidak dipakai untuk beli telur jadi gitu, kan atau pertanyaan ikan? kita Jadi seperti kan itu. mindset akhirnya. Jadi akhirnya apa? Sebetulnya aksesnya mereka sudah bagus karena dibantu oleh pemerintah. Di wilayah itu yang saya kunjungi juga nggak kekurangan ikan, juga nggak kekurangan telur. Kalau mau beli ikan ada, beli telur ada, harganya juga tidak melejit. Yang hari ini naik kan harga beras, jadi harga telur sama ikan kan tidak stabil, naik, ya, masih tetap stabil, stabil, ya. masih stabil. Jadi sekali lagi kita perlu kampanye. Maka inilah pentingnya media ya, seperti Mbak Ovi ini juga punya follower yang banyak itu ya. Kita sama-sama lah dengan media ini untuk massive information system itu kita bangun. Nah, inilah pentingnya media untuk serangan udara besar-besaran, merubah mindset itu. Betul, betul. BKKBN itu sejak dulu sebetulnya tugasnya merubah mindset. Dulu orang tuh mindsetnya apa? Banyak anak banyak rezeki. Ya. Sekarang dicuci Dirubah otak lagi. oleh BKKBN sejak zaman Pak Arino Suyono dengan apa? Dua anak cukup. dua anak cukup lah. Akhirnya kita seperti ini lah. Sekarang ini harusnya 2 telur. 2 telur cukup plus 1 ikan. Ikan ya, ikan cukup ya. Kita ingat ya, negara seperti Jepang tuh sosialisasi makan ikan gitu. Akhirnya juga revolusi makan ikan. Akhirnya juga cepat itu mengatasi kekurangan permasalahan itu. Nah, harapan kami dengan sekarang sudah dimasifkan isu tentang stunting ini, ya sekarang ini setiap orang di desa itu sudah tahulah permasalahan, paling tidak sudah tahu bahwa stunting ini menjadi masalah. Ini kepala-kepala desa seluruh Indonesia sudah ada 82.000 kepala desa dan lurah sudah tahu bahwa stunting itu ada di benaknya Beriko. Betul, dan ini jadi PR bersama ya. Jadi kalau kita membiarkan beban ini cuma di-handle oleh BKKBN itu nggak bisa, saya rasa bukan suatu nggak bakal selesai masalahnya, Dok, selesai. Harus jadi musuh bersama. Iya, betul. Iya, musuh bersamanya pemerintah daerah sampai di tingkat kepala desa, musuh bersamanya PKK, musuh bersamanya kader, itu stunting itu harus menjadi musuh bersama. Kalau tidak, wah kita media juga harus memusuhi stunting ini loh. Betul, ya. betul. Makanya kita terus campaign dan juga mensosialisasikan salah satunya program LC Meal. Iya, Nah, terima Dok, kasih. kalau misalnya tadi saja dokter bisa saya bilang adalah membenarkan jika sekarang permasalahan pengatasan stunting ini adalah edukasi. Lantas bagaimana edukasi ke masyarakat terkait program LC Meal? Saya rasa ini mungkin menjadi tantangan juga. Karena LC Meal sendiri ini membutuhkan jaringan internet yang bagus dan juga seperti apa? Sebenarnya BKKBN itu kan punya multi level networking ya. Jadi multi level networking itu mulai dari pusat, di provinsi, kabupaten sampai tingkat desa. Nah, hari ini BKKBN kalau memberikan edukasi itu sejak pandemi memang memberikan manfaat besar kita secara online, secara virtual, perubahan begitu ya. Kita syukuri bahwa 600.000 tim pendamping keluarga itu semua sudah punya
WA group ya. Jadi mereka punya WA group di masing-masing kabupaten kota dan sampai di tingkat desa. Kemudian mereka bisa mengikuti secara online ya. Dan memang kita mendukung, memberikan dukungan finansial untuk pembelian pulsa lah katakanlah begitu kepada 600.000 orang tadi. Sehingga ketika kita ingin mendeliver suatu informasi, suatu edukasi, kita sudah punya infrastrukturnya. Dan memang kita mendukung dengan anggaran ya, bahwa mereka diberikan uang pulsa lah begitu. Nah, saya kira ini menjadi kekuatan lah, mesin mesin penggerak di BKKBN ini sebetulnya cukup siap. Cukup masif sekali ya. Cukup masif, saya baru tahu ternyata memang secara sampai ke akar rumput itu memang supportnya sebesar itu dari BKKBN sehingga mendapatkan hasil juga dan laporan yang maksimal. Iya, betul. Mungkin boleh sedikit Dok himbauan kepada teman-teman pendamping di sana, ada yang ingin disampaikan terkait program LC Mil ini? Ya, terima kasih Mbak Ovi ya. Jadi saya kira tim pendamping keluarga itu tugasnya sangat mulia ya, karena mendampingi mereka yang akan hamil, dalam hal ini menikah, dan orang yang menikah itu hampir 90% happy ya, bahkan 100% happy. Anda mendampingi orang happy untuk mendapatkan anak yang sehat. Jadi saya kira pekerjaan ini sangat menyenangkan dan mulia. Anda mendampingi orang hamil yang menyongsong kelahiran anaknya juga sangat mulia. Anda mendampingi yang menyusui juga sangat mulia. Saya berharap tim pendamping keluarga harus semangat dan tim pendamping keluarga kerjanya fokus di lingkungannya saja. Sehingga saya berharap bukan pekerjaan yang berat, tetapi kerjaan yang bisa dikerjakan hari-hari dengan lingkungannya. Maka semangatlah tim pendamping keluarga, kita selalu bersama tim pendamping keluarga. Betul, karena saya menganalogikan mungkin seperti sapu lidi ya. Ketika sendiri, jika dikerjakan hanya BUMN, tentu tidak bisa membersihkan stunting. Kita harus terikat satu sama lain dan saling dukung. Betul, Ovi ini muda tapi filosofinya luar biasa. Lebih ketua, jangan-jangan Dok. Oke Dok, itu terkait tentang LC Mil. Saya punya satu isu lagi nih sebenarnya Dok, yaitu terkait inovasi. Kalau kita merajuk kepada Perpres nomor 72, ini tahun 2021, ya tentang penurunan stunting dengan 5 pilar. Jadi kalau pilar yang pertama merupakan komitmen. Ya, bangun komitmen. Betul, komitmen yang telah saya lihat. Mungkin Sobat Antara melihat bagaimana komitmen BKKBN dalam penanganan stunting. Tidak hanya BKKBN loh, seluruh. Semuanya, semua lini ya. Sampai desa, semua kementerian lembaga. Ya, dan poin pilar kedua ini pencegahan stunting, pilar ketiga itu melakukan konvergensi. Ada pilar kedua itu ini KIE, pencegahan stunting. Edukasi. Pilar ketiganya tadi melakukan konvergensi, lalu juga keempat menyediakan pangan yang baik. Dan ini Dok, pilar kelima inovasi terobosan. Satu, inovasinya sudah diwujudkan melalui LC Mil yang pastinya masih terus disosialisasikan. Dan yang kedua yang paling baru ini ada inovasi-inovasi lainnya yang lahir akhirnya di beberapa desa dan mungkin saya bisa bilang provinsi ya Dok. Seperti kemarin di Semarang ada Cempaka. Lalu juga ada yang lain. Nah itu bagaimana Dok melihat inovasi-inovasi yang lahir akhirnya dari daerah-daerah? Ya betul Ovi ya. Jadi rupanya ya kalau masyarakat kita ini kalau dipacu untuk dia berpacu dalam inovasi itu, ternyata mereka itu seperti jamur di musim penghujan ya. Jadi merata itu banyak sekali. Jadi inovasinya macam-macam, sangat variatif sekali. Dan kemarin di Semarang saya juga ada Cempaka gitu. Cegah stunting bersama keluarga pengusaha Cempaka. Sampai saya tanya, loh kenapa nggak Cempaka? Pengusaha. Iya, coba kayak kurang kalau Cempaka mungkin biar harum. Iya, biar harum Cempaka. Kalau paha mungkin enggak bagus ya. Itu jok saya sama Bu Wali Kota Bu Ita ya. Jadi, loh ini ke Cempaka harus cegah stunting bersama pengusaha. Tapi baguslah namanya Cempaka biar harum. Karena kemarin kemudian disimbolkan sebagai bunga cempaka ya. Yang waktu melonceng itu bunganya merekah itu ya. Kemudian kita launching bahwa inilah cempaka di Semarang. Saya salut betul karena apa? Gotong royong kuncinya. Bangsa dan negara ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya oleh birokrasi dan pemerintah sendiri. Tidak bisa. Pengalaman saya pernah jadi bupati, saya juga nggak bisa menyelesaikan masalah di satu kabupaten itu oleh kita pemerintah, nggak cukup anggarannya. Ya, oleh karena itu
bahkan saya sering kalau anggaran itu untuk memajukan masyarakat paling-paling hanya 30%-nya lah sebagai pemantik saja. Ya. Tapi 70%-nya gerakan gotong royong dan kebersamaan masyarakat dalam mendukung pemerintah dan juga negara dan bangsa. Nah, oleh karena itu saya sambut baik itu inovasi percepatan Cempaka itu ya, tadi stunting ada. bersama pengusaha. Berarti selain itu BKKBN seringkali juga menghadiri banyak sekali kalau saya perhatikan di media inovasi-inovasi. Selain Cempaka ada lagi nggak, ada Dok? Yang ceting itu baca loh, ceting apa itu ceting itu cegah stunting. Oke, gitu. Jadi nanti kalau kita lihat ada ceting itu cegah stunting. Kemudian ada juga inovasi yang bagus juga gotong royongnya apa? Semua PNS-nya itu menjadi bapak asuh gitu. Jadi selemah-lemahnya iman ya 2 telur lah gitu. jadi Campaign-nya tetap itu. Jadi sampai PNS itu kemudian diberikan sebagai bapak asuhnya di satu wilayah-wilayah tertentu. Ini juga inovasi dari kepala daerah. Saya lihat kemarin di Aceh juga inovasinya seperti itu. Di Kabupaten Bener Meriah itu juga membuat inovasi seperti itu. Bahkan ada inovasi itu yang menurut saya itu agak unik. Ya kadang-kadang waduh kok lucu juga ya. Ada kepala desa yang dia itu mewajibkan kalau warganya itu ada yang meninggal itu waktu bedah bumi itu tahu ya Ovi ya. Maksudnya gimana tuh? Menggali makam. Itu kan ada uang yang diberikan untuk desa atau kelurahan. Itu juga sekaligus ada anggaran atau dana yang dipakai untuk membantu stunting. Itu kan saya bilang, ini orang yang meninggal aja sampai diwajibkan untuk membantu ada kas untuk stunting. Ini kan saya bilang, waduh, ini ya di satu sisi hebat, tapi ya kadang-kadang ini terlalu enggak ya? Gitu ya. Tapi karena apa? Itu kita nilai semangatnya loh, semangatnya untuk sampai di tingkat desa itu punya inovasi stunting. Ini luar biasa kalau menurut saya. Termasuk 2 telur itu inovasi ya dari teman-teman media memberikan inovasi. Ayo kita menjadi 2 telur untuk kakak asuh anak stunting itu banyak sekali inovasi-inovasi yang akhirnya lahir ya. Dan Sobat Antara tentu saja yang menyaksikan tayangan ini diharapkan juga Pak Hasto nanti ke depannya akan banyak lagi inovasi-inovasi lainnya yang akan hadir ya. Iya, dan jangan lupa kita evaluasi bersama. Nanti BKBN insya Allah akan mengevaluasi inovasi-inovasi yang dilakukan ini di bulan-bulan November, Desember ketika hasil angka sudah keluar dan itu membuktikan bahwa inovasi itu memberikan daya ungkit. Ya, dan inovasi ini jangan mandek hanya 1 tahun atau 2 tahun. Diharapkan inovasi ini walaupun angka stunting nanti turun, inovasi ini akan tetap bertahan. Iya, karena risiko stunting tetap ada. Dan terus menghantui ya. Terus ada, ya harus kita cegah. Dok, ini tanpa terasa sebenarnya obrolan kita harus terpisah oleh waktu. Saya ingin mungkin Dr. Hasto memberikan closing statement untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Jadi begini teman-teman semua, terutama keluarga muda, sahabat muda yang mau menikah misalnya begitu ya, itu penting sekali untuk memperhatikan siapkah Anda hamil ya, karena kalau mau hamil itu harus direncanakan dengan baik. Jangan main-main kalau mau hamil itu ya. Kadang-kadang saya juga joke kalau mau hamil jangan main-main, kalau main-main jangan hamil gitu ya. Nah, ini penting sekali karena berencana itu penting. Makanya BKBN selalu mengawal perencanaan dan ingat keluarga berencana itu punya makna untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik, bukan sekedar menekan jumlah anak, tetapi yang paling penting dari itu adalah kualitas anak kita terbebas dari stunting, sehat dan ceria untuk kualitas SDM yang unggul untuk Indonesia Emas tahun 2045. Begitu Ovi, dan terima kasih sekali. Terima kasih Dr. Hasto, obrolan yang sangat menyenangkan, berencana itu bijaksana dan stunting itu penting. Sebagai closing tentu saya mau mengambil sedikit jargon dari teman-teman BKKBN. Dengan bergotong royong kita harus bisa mewujudkan Indonesia Emas yang bebas stunting. Gini ya Dok ya. Oke. Terima kasih Sobat Antara telah menyaksikan tayangan ini. Semoga memberikan inspirasi baru dan tentu saja pencerahan terkait bagaimana kita wajib menurunkan angka stunting di Indonesia. Sampai berjumpa di episode lainnya di podcast Antara.